Anda masih bersama kami dalam Breaking News TV One pemirsa. Kami masih akan ajak Anda berbincang dengan Romo Aldo Foya, pastor Keuskupan Ruteng NTT yang saat ini sudah berada di Roma dan sudah lama kemudian tinggal di Roma. Romo Aldo, kita juga ingin tahu bagaimana kemudian kelanjutan jalannya tahta suci Vatikan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Baik, sesudah pengumuman resmi tadi pagi sebagaimana kita telah lihat bersama, itu ada Kardinal Camerarius atau pengurus rumah tangga yang akan mengambil alih administrasi untuk Vatikan. Ya, jadi sesudah pengumuman tadi Kardinal Camerarius namanya atau pengurus rumah tangga, dia mengambil alih administrasi untuk seluruh Vatikan untuk urusan-urusan yang berkaitan dengan Vatikan. Lalu sesudah itu biasanya dalam waktu hari-hari ke depan ini akan diadakan misa di Basilika San Petrus untuk menghormati jenazah Bapak Suci sekaligus untuk orang-orang yang mau datang berdoa. Ya, seperti itu untuk sampai dengan sesudah wafat dan beberapa hari sesudah itu, biasanya 15 hari sesudah Paus meninggal, itu baru mulai diadakan untuk konklav atau pemilihan Paus yang baru. Seperti itu prosesinya. Oke, lalu kemudian nanti bagaimana pula jalannya prosesi konklav tersebut, Romo Aldo, ketika kemudian tentunya itu proses yang cukup panjang akan berlangsung untuk bisa memilih siapa kemudian yang akan menjadi Paus berikutnya, akan memimpin umat Katolik sedunia. Baik, para kardinal yang mengikuti konklav itu biasanya kardinal yang berusia di bawah 80 tahun. Itu yang kita ingat. Dan tahun ini biasanya semua kardinal itu diundang dari seluruh dunia untuk mengikuti konklav atau semacam sidang untuk pemilihan paus. Dan itu pemilihannya tidak seperti pemilihan pemimpin politik yang ada calonnya, yang ada visi misi dan sebagainya, itu tidak. Tapi pemilihan paus ini itu bekerja di bawah karya Roh Kudus. Jadi setiap orang selalu punya peluang untuk jadi paus, terutama para kardinal itu. Nah, itu sebetulnya bekerja dalam misteri. Setiap orang itu hadir, terutama para kardinal yang punya hak untuk memilih dan dipilih. Itu biasanya ya mereka bisa menentukan menurut hati nuraninya mereka sendiri, seperti itu. Dan mereka biasanya jauh dari pengaruh siapapun. Itu yang harus kita tahu dalam konklav. Oke, Romo Aldo, berapa lama kemudian waktu yang biasanya dibutuhkan untuk konklav ini berlangsung hingga kemudian berhasil dipilih siapa yang menjadi paus berikutnya untuk memimpin umat Katolik sedunia? Baik, kalau ditanya berapa lama, sebetulnya tergantung para kardinal yang memilih. Kalau bisa mencapai 40%, 30-40% dari peserta yang memilih salah satu sosok kardinal, maka dengan itu bisa sekali pemilihan paus sudah bisa terpilih. Tetapi kalau masih belum mendapatkan suara tertinggi seperti itu, ya biasanya akan diadakan semacam break, ya. Breaknya itu setiap kardinal masuk dalam keheningan untuk berdoa lagi, memohon Roh Kudus untuk menerima mereka dan menentukan siapa yang layak untuk menjadi paus, ya seperti itu. Oke, apakah juga sudah ada informasi, Romo Aldo, untuk para kardinal yang nantinya akan ikut dalam proses konklav ini? Ada berapa banyak kemudian kardinal yang akan ikut di dalamnya? Baik, kalau setahu saya saat ini memang saya tidak terlalu tahu pasti, itu ada 246 kardinal itu yang saya dapat informasi seperti itu, tetapi biasanya tidak semua itu datang, ya. Ada berbagai alasan, mungkin karena kesehatan dan sebagainya, tapi jumlah itu ya yang biasanya terlibat untuk memilih dan dipilih menjadi paus, seperti itu. Oke,
Romualdo, artinya sampai menunggu proses konklav itu berlangsung mengenai berbagai hal yang berkaitan dengan persemayaman maupun juga pemakaman dari Paus Fransiskus hingga nanti sampai terpilihnya Paus yang baru, ini tahta suci Vatikan sementara semuanya dialihkan atau diatur oleh uskup rumah tangga tadi atau imam rumah tangga tadi, Romualdo? Ya. Iya, benar. Jadi itu namanya Camerlengo, Kardinal Camerarius. Jadi bukan nama tapi artinya pengurus rumah tangga. Untuk semua urusan selama sede vacante atau tahta kosong ini itu ditangani oleh Camerlengo itu. Ya. Jadi seperti itu. Itu untuk urusan rumah tangga. Jadi Vatikan berbeda urusan rumah tangga dengan urusan Vatikan sebagai negara. Itu ada gubernurnya, ada gubernur yang memimpin itu seorang suster. Seperti itu. Romualdo, kalau berdasarkan catatan sejarah dari pergantian paus begitu, berapa lama kemudian waktu yang dibutuhkan dari wafatnya Paus Fransiskus dalam hal ini? Tentunya sampai nanti terpilihnya paus yang baru. Kalau berdasarkan catatan sejarah, berapa lama biasa waktu yang kemudian dibutuhkan sehingga tahta suci kemudian sudah bisa mendapat pemimpin yang baru? Baik, biasanya tidak lama. Jadi sesudah 15 hari setelah paus meninggal, itu baru dimulai suksesi untuk konklav untuk pemilihan paus yang baru. Bisa 2, 3, 4 atau bahkan bisa 5 hari atau 1 minggu baru bisa didapat, atau bisa lebih lama kalau misalnya suara tadi belum mencapai suara atau ketentuan maksimal seperti itu. Nah, untuk tahun ini sebetulnya karena memang baru-baru beberapa kardinal diangkat, mungkin jumlahnya bisa lebih banyak atau bisa lebih sedikit, tergantung nanti ketentuan Kuria Roma, berapa orang yang dipanggil untuk mengikuti konklav ini, ya. Oke. Seperti itu. Baik, Romualdo, pada saat persemayaman dari Paus Fransiskus ini apakah juga setiap harinya akan berlangsung doa, ekaristi atau misa begitu yang bisa diikuti oleh para umat ataupun peziarah di sana, dan nanti juga bagaimana jalannya misa pemberkatan jenazah terakhir? Oke, baik. Biasanya setiap hari nanti sampai dengan hari pemakaman itu selalu ada perayaan ekaristi untuk menghormati jenazah Bapak Suci di Vatikan. Ya, itu juga sekaligus bagi umat yang mau hadir untuk menghormati Bapak Suci dalam ekaristi, itu pasti nanti selalu ada setiap hari. Ya. Jadi selama 9 hari ini pasti selalu ada ekaristi di Basilika Santo Petrus untuk menghormati khusus Bapak Suci. Oke. Sudahkah ada informasi terbaru, Romualdo? Kapan kemudian Bapak Paus Fransiskus ini jenazahnya sudah mulai disemayamkan dan dibuka untuk umat di sana? Sejauh ini saya belum mendapatkan informasi akurat berkaitan dengan itu, tetapi dari berita-berita yang disampaikan dalam televisi lokal dan juga hari ini berdasarkan informasi di situs-situs resmi Vatikan, ya kemungkinan mulai hari ini atau sampai besok itu jenazah Bapak Paus itu akan disemayamkan di Basilika Santo Petrus. Saat ini umat yang ada di Basilika, terutama yang di Piazza San Pietro, itu belum bisa masuk ke dalam Basilika, jadi semua masih berada di luar. Ya. Itu untuk Romualdo, seperti itu. Mungkin juga bisa digambarkan kepada kami dan juga pemirsa di rumah, bagaimana kondisi dari Basilika Santa Maria Maggiore ini yang kemudian ditunjuk oleh Bapak Paus Fransiskus menjadi tempat peristirahatan terakhirnya. Seberapa jauh lokasinya dari Basilika Santo Petrus gitu, dan apa sebetulnya Basilika Santa Maria, bagaimana kemudian aktivitas yang selama ini berlangsung di sana? Baik, Santa Maria Maggiore itu salah satu dari 4 basilika mayor yang ada di Roma. Yang pertama Basilika Santo Petrus, yang kedua Basilika Santo Paulus di luar tembok, yang ketiga Basilika Santa Maria Maggiore itu, dan yang keempat Basilika San Lateran. Basilika Santa Maria Maggiore ini kalau dalam sejarahnya itu sangat unik.
pada tanggal 5 Agustus tahun saya agak lupa tahunnya ya, di musim panas, Paus bermimpi bahwa di situ akan ada salju di musim panas di sebuah bukit yang ada di Maria Maggiore ini. Dan Paus waktu itu Bunda Maria dan juga Tuhan meminta agar Paus mendedikasikan gunung bukit itu sebuah gereja untuk Bunda Maria. Dan saat ini kalau kita perhatikan bersama di Basilika Santa Maria Maggiore itu salah satu pintu suci yang menjadi destinasi bagi para peziarah untuk berkunjung dalam pintu suci. Jadi ziarah pintu suci selalu juga melewati Basilika Santa Maria Maggiore. Ya, itu jarak dari Basilika Santo Petrus menuju Basilika Santa Maria Maggiore kurang lebih ya 5 kilo. Seperti itu, tidak terlalu jauh. Ya. Oke, baik Romo Aldo, mungkin apakah juga sudah ditetapkan atau ada penetapan khusus untuk masa berkabung di Basilika Santo Petrus maupun juga untuk gereja-gereja Katolik sedunia? Ya, seperti yang tadi saya sampaikan, menurut tradisi kebiasaan di sini masa berkabungnya 9 hari. Itu berarti untuk seluruh dunia, gereja Katolik di seluruh dunia juga mengambil bagian dalam masa berkabung 9 hari ini. Seperti itu. Baik, Romo Aldo Foya, terima kasih telah berbagi cukup banyak informasi tentunya yang berkaitan dengan wafatnya Paus Fransiskus. Terima kasih sekali lagi Romo Aldo Foya sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat malam waktu Indonesia, Romo. Selamat malam, terima kasih.